siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Saya, Bu. Baik, maju ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak ini yang sudah memimpin kita di dalam doa. Baik, sekarang Ibu akan absen kehadiran kalian. Angel, Hadir, Bu. Winnie, Hadir, Ibu. baik, jadi semua hadir ya hari ini. Ya, Bu. Baik, pembelajaran kita hari ini tema 5 tentang pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, dan pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat menulis puisi dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengetahui manfaat botol bekas. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan soal cerita. Nah, pernahkah kalian mendengar kalimat study tour? Tidak pernah, Ibu. Ya, jadi study tour itu artinya kegiatan pembelajaran yang dilakukan langsung ke lapangan. Nah, contohnya misalnya kalian pergi untuk mengunjungi sebuah taman. Sekarang kalian perhatikan buku pegangan kalian pada halaman yang ke-160. Sudah melihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Apakah di antara kalian ada yang pernah melakukan study tour? Apa studi tour, Ibu? Study tour itu contohnya seperti kalian pergi untuk liburan dan mengunjungi salah satu taman, misalnya taman binatang begitu. Oh, saya pernah, Ibu. Pernah pergi liburan ke rumahnya nenek. Ya, itu salah satu contoh. Nah, sambil istirahat, kalian siswa bernyanyi lagu pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang puisi. Sekarang, mari kita belajar menulis puisi dengan benar. Tapi sebelum kita menulis puisi, mari kita membaca puisi berikut ini. Nah, dalam kita membaca puisi, kita harus menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kita akan membaca puisi berikut ini ya. Pemandangan, karya Ateh Mahmud. Memandang alam di atas bukit, sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, tadi kita sudah membaca tentang puisi. Nah, sekarang kalian coba menulis puisi. Ibu berikan satu contoh ya. Contohnya, tema dari kita harus menggunakan tema, judul, dan kerangka puisi. Nah, contoh tema alam. Terus judulnya hutanku. Nah, kerangka puisi itu bait yang pertama menceritakan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah, dan bait kedua menceritakan tentang fungsi hutan, dan bait yang ketiga menceritakan tentang ketergantungan manusia pada hutan, dan bait yang keempat menceritakan tentang niat menjaga hutan. Nah, isi puisi tersebut adalah hutanku, lebatmu itu anugerah, pohon-pohonmu itu berkah, kau sejukan
dunia tanpa lelah. Oksigenmu sumber kehidupanku. Kau adalah nafas dunia. Tanpamu manusia tak berdaya. Aku berjanji akan menjagamu, membantumu tetap lestari. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi dari temanya, judul, kerangka puisi, dan isi dari tema tersebut, isi dari puisi tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita membaca puisi, Ibu Guru punya pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian membuang botol bekas? Pernah Ibu. Buang di mana? Kadang buang ke sampah. Nah, sebenarnya ada manfaat dari botol bekas. Nah, manfaat dari botol bekas itu untuk membuat pot bunga. Nah, kita dapat menghias botol tersebut, kemudian kita memasukkan tanah, air, dan tanaman. Di situ kita dapat menghias botol dengan menggunakan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tersebut yang pertama pola pot botol bekas, cat warna, kuas. Nah, cara membuat: sediakan alat dan bahan, gambar pola sesuai keinginan, beri cat warna agar sedikit menarik. Tunggu sampai botol tersebut kering. Kemudian silakan masukkan tanah, kemudian air, dan tanaman tersebut. Nah, anak-anak juga bisa dapat menambah hiasan yang lain pada botol. Tentu akan menghasilkan karya yang bagus. Nah, tentunya ukuran botol itu berbeda-beda ya anak-anak. Ada botol yang ukurannya pendek dan ada botol yang ukurannya tinggi. Nah, ini botol pertama berukuran 20 cm. Tinggi botol kedua berukuran 30 cm. Nah, sekarang diketahui tinggi botol pertama 20 cm dan tinggi botol kedua 30 cm. Nah, ditanya berapa tinggi dari kedua botol tersebut. Nah, penyelesaiannya jawab tinggi botol pertama itu 20 cm. Nah, ditambah tinggi botol kedua 30 cm. Sama dengan 20 cm tambah 30 cm sama dengan 50 cm. Nah, jadi tinggi dari kedua botol tersebut, 50 cm Ibu. Ya, benar. Nah, anak-anak, perhatikan contoh soal berikut. Dedi memiliki 2 tongkat yang sama panjang. Panjang setiap tongkat tersebut 100 cm. Nah, berapa meter jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Ada yang bisa kerjakan di depan? Saya Bu. Ya, silakan maju. Tongkat pertama itu ada 100 cm. Jadi tongkat kedua tersebut 100 cm tambah 100 cm. Jadi panjang tongkat Dedi sama dengan 200 cm. Ibu. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal nomor 1 dan 2 pada buku siswa halaman 170. Dan tugas tersebut akan dikumpulkan pada minggu depan. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Silakan Ibu.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang masih ingat? Tentang puisi, Ibu. Ya. Kemudian Ada lagi? tentang apa lagi? Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu study tour. Terus cara untuk menulis puisi yang baik dan benar. Kemudian manfaat dari botol bekas. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan soal cerita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini.